Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, menyertai kami pada saat kami beristirahat semalam. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memulai aktivitas kami kembali. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga. Kiranya Engkau berkati, boleh menjadi pegangan dalam keseharian kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Tuhan itu Shalom. Bacaan diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu sumber damai sejahtera. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Dr. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Sejahtera menjelaskan berbagai makna kata shalom. Pada umumnya kata shalom diterjemahkan Alkitab berbahasa Indonesia menjadi damai, selamat, atau sejahtera. Arti lainnya adalah sehat walafiat, kesuburan negeri, umur panjang, terhindar dari ancaman bahaya, berhasil dalam upaya atau jerih payah, hidup rukun dengan orang lain. Prinsipnya, shalom bukan perasaan, melainkan keadaan serasi dan selaras sentosa dan sejahtera dalam hidup sehari-hari yang bukan hanya diharapkan, melainkan juga diusahakan. Dari manakah datangnya shalom? Apakah sumbernya? Shalom datang dari Tuhan. Sumber shalom adalah Tuhan. Gideon mewujudkan pengakuannya dengan membuat mezbah dan menamainya Tuhan itu Shalom. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Dalam perkembangan waktu, kata Shalom mulai mendapat tambahan arti lain, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Perkembangan itu terjadi pada zaman para nabi, terutama Yeremia, dan Yesaya mulai menggunakan konsep yang baru tentang shalom. Mereka memahami keterpurukan umat Israel sebagai suatu teguran dari Allah. Setelah umat bertobat, barulah akan muncul rancangan Tuhan tentang shalom. Kata Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat 7. Dengan perkembangan ini, shalom mendapat dimensi arti yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran dan keadilan, yang akarnya adalah hidup dalam hubungan yang dekat dan hangat dengan Tuhan. Kedekatan dan kehangatan itu dilukiskan oleh Yesaya di dalam pasal 66 ayat 10-14, ibarat bayi yang mendekap buah dada ibunya. Perhatikanlah ungkapan, menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan, menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Jadi, shalom berasal dan bersumber pada Tuhan. Tuhan itu shalom. Tuhan itu sumber sejahtera sejati kita. Percayalah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa sumber damai sejahtera yang sejati, sumber shalom yang sejati hanyalah Engkau. Maka mampukan kami untuk boleh memohon, mencari shalom itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain.
Dan kiranya ketika kami mencari memohon damai sejahtera kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberikan damai sejahtera itu kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan merasakan kasih Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang berproses untuk boleh selalu mencari damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.